Halo guys, kembali dalam T10 TV. Kali ini gue akan membahas perjalanan tim-tim Indonesia yang sudah masuk di babak 8 besar Piala Indonesia yang sudah terkatung-katung. Kalau hati terkatung-katung nggak enak. Ini kelas sepak bola enak ya, Riz? Enak ya, Riz ya? Ya, Riz, ini bersama dengan Abdul Haris. Apa kabar, Abdul Haris? Alhamdulillah. Gue biasa panggil Ais ya. Is, kalau ini 8 besar, sudah drawing. Betul. Nah, kita ngomongin dulu, drawingnya siapa yang berpeluang untuk lolos ke fase berikutnya? Ya, ini seru nih pasti. Kalau dari 128 besar kan bisa dikatakan lawannya tim ece-ece ini kan. Tim CC. Oh, tim yang di bawahnya. Tim di ya? bawah kan, bisa dikatakan dari liga ada yang Liga 3, Liga 2. Sekarang semua yang di 8 besar adalah tim-tim elit bisa dibilang gitu. Oke. Kan? Persib Bandung. ketemu Borneo. Seru. Seru. Mario Gomez ada di sana. Nah, seru. Oke. Reuni. Ya. Reuni. Terus reuni juga Persija ketemu Bali. Wow. United. Pelatihnya reuni juga. Ini menarik. Dan juga ada derby Suramadu. Ya. Persebaya Lagi-lagi Madura. Andik Firmansyah. Reuni lagi kan. Satu lagi Bayangkara PSM. Calon juara. Belum. Oh, belum tentu. Maunya. Iya. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama Borneo menghadapi Persib Bandung. Siapa lebih berpeluang, Riz? Ini ya tentu Persib ya. Karena Persib kalau kita lihat di Piala Indonesia mereka lebih matang. Oke. Sebelumnya mereka hantam Arema kan, singkirkan Arema. Di sisi dulu saya udah kelihatan bahwa mereka ini kematangannya sudah terlihat meskipun belum nyetel. Dan meskipun pembelian pemain ini masih banyak dipertanyakan kan, karena Lopicik kita tahu sudah usianya sudah tidak muda kan. Banyak yang bilang Lopicik ini terlalu lambat. Bobotoh kayaknya pengen diganti. Tapi kan ini satu paketan sama siapa? Pelatihnya. Ya, tapi kan mereka juga baru dapetin striker baru, Arthur. Tua. Ya, tua tapi pernah juara Piala AFC kan. Kedua juga dia dapetin center back yang balik lagi nih, mantan mereka juga kan, Jupe balik lagi. Tambahan-tambahan ini sih kalau gue bilang penting buat Persib. Karena setelah mereka kehilangan Iqbal Nevo, mereka nggak ada sosok yang kuat juga di belakang. Dengan masuknya Jupe praktis paling nggak ada duet yang ideal kan. Jupe oke, masih oke kan. Juga ada striker yang nemenin Ezekiel di depan. Ini bikin Persib makin kaya pilihan lah. Cuma tetap Persib kurang playmaker kalau gue bilang. Kalau ada playmaker ngeri. Harapannya kan Lopicik kan jadi playmaker. Cuman ya sayangnya ya itu Lopicik bagus tapi tidak di usia yang ideal. Udah terlalu berumur ya. Udah berumur lah. Skill bagus. Cuman stamina sama kecepatan udah hilang. Lopicik bagusnya itu cuma sampai menit 65 lah. 65 abis itu abis itu banyak diganggu. Kita patut siaran soalnya ya. Berarti intinya Borneo lawan Persib biarpun home and away Persib. Tetap Persib ya. Soalnya Borneo juga pelatihnya kan pelatih baru. Mario Gomez ini penting nih. Biasanya kalau mantan itu udah tahu semuanya nih kejelekannya nih. Mario Gomez kan tapi pemainnya kurang ya. Pemainnya belum dapat lah Borneo. Memang ada pemain-pemain yang berkualitas juga, Matias Puenti terus juga Renan Silva Dorok lo. Enggak gitu. Terus Terence Kuhiri juga punya kecepatan. Balik lagi ya. Sultan Sama juga super sub yang bagus. Tapi kehilangan Rido ini masalahnya. Tapi ada Nadeo juga, kiper muda yang potensial. Nah, ini masalahnya. Sebelumnya kan di tangan pelatih lama Fabio Lopez mainnya nggak nyetel nih, nggak dapet sehingga mereka gagal di Piala Presiden. Tapi kita lihat di sini mampu atau tidak Mario Gomez angkat performa tim ini lagi. Nah, ini penting ya. Butuh waktu. Tapi dia udah bilang, gua akan mengalahkan mantan gua. Ngomongnya udah begitu dulu. Iya, tapi cuman adaptasinya bisa nggak? Iya. Tapi Nabil juga soalnya sudah ingin timnya lebih bagus dari tahun lalu. Iya, harusnya sih gitu. Kalau di liga ini sebenarnya liga tahun lalu ya.
Piala tahun lalu. Piala tahun lalu. Belum kelar-kelar. Kadang-kadang kita bingung juga ya. Iya. Tulisnya Piala Indonesia 2018 atau 19 nih. Nah, 18 lah. Kalau saya biar aman, kalau gue biar aman kalau nulis 2018 2019. Iya, benar. Oke, berarti menang Persib versi dari Abdul Haris. Oke, kita menuju ke pertandingan berikutnya. Persebaya menghadapi Madura United. Ini derby Suramadu. Ini berat nih. Karena di Piala Presiden kan baru ketemu kan. Di semifinal ya. Yes. Dan saat itu Persebaya yang lolos. Kalau kita lihat lagi di Piala Indonesia ini belum tentu Persebaya lagi yang lolos. Belum tentu lah. Kalau dari segi kualitas permainan oke lah Persebaya di tangan Janur top banget lah. Dan juga dia punya striker bagus kan, Amido Balde di Piala Indonesia top skor dia, 10 gol. Tapi kalau kita lihat kedalaman skuad bagusan Madura. Strikernya aja bisa merem itu milihnya kan. Ada Rakic, terus juga Beto, belum lagi Greg Bokolo. Ya itu dikocok aja terus siapa yang keluar bagus semuanya. Tapi pengaruh bonek ini penting. Kalau main di kandang Persebaya dengan 50.000 bonek, termasuk main di Pamekasan ada bonek, ini beda. Ini kuncinya di situ. Bisa atau enggak Dejan Antonik, pelatih dari Madura bikin anak-anaknya nggak terpengaruh suasana itu. Tapi yang kasihan Andik ya, Andik sampai kesel, jangan permainkan hati saya gitu. Ini kan profesionalisme ya. Jadi kalau main di Madura ya harus main buat Madura maksudnya. Nah ini kasihan, tapi mood bonek jangan diganggu lagi Andiknya, kasihan juga. Bonek kan mau Persebaya menang. Jadi gimana pun caranya ya itu sebetulnya Andiknya yang harus ngerubah lah. Itu yang profesional kan. Istilahnya lu udah jadi kostumnya kostum Madura, harusnya lupain masa lalu. Ini nggak bisa move on. Salam satu nyali, wani gitu ya. Oke, lawannya Madura. Nah ini siapa yang lolos? Persebaya atau Madura? Nah ini dia yang agak berat. Kalau lu kayak milih pilihan hati lu berat. Pilih bola aja susah. Kalau dari segi kedalaman skuad Madura. Tapi ya ini dia efeknya, efek yang lain, efek psikologis ini. Kayaknya masih agak berat Madura untuk bisa menghilangkan dukungan dari bonek itu, bikin mereka gentar ini. Jadi ada pemain ke-12 faktor X yang membuat Persebaya lolos nih. Itu dia. Jadi Haris bilang Persebaya lolos ke semifinal. Baiklah kalau begitu. Menuju ke pertandingan berikutnya, Bali United menghadapi Persija. Reuni lagi. Ini juga berat nih. Karena kalau kita lihat di tangan Ivan Kolev, Persija masih belum dapetin apa yang seperti di eranya Teko. Tapi solid loh, 4-4-2-nya bagus. Solid, 4-4-2-nya bagus, tapi kadang-kadang masih banyak apa ya? Kolev tuh kayaknya masih belum dapetin tim yang dia pengen. Atau karena belum ada striker kali, Riz? Kan nggak ada Simic kemarin. Kemarin nggak ada Simic, sekarang ada Simic ya. Tapi Simic juga kan udah lama nggak main nih. Ini PR-nya kan begitu. Pemain yang biasanya udah lama nggak main, kecenderungannya hilang kontrol bolanya. Simic main yang lain sih, Simic. Terlalu nakal sih. Nakal kayak kamu. Lanjut. Sampai keluar. Jadi kalau baliknya Simic ini bisa memberikan perubahan nggak? Bisa plus minus ya. Tergantung gimana caranya Simic adaptasi cepat sama permainan tim. Karena kan pelatihnya beda. Iya. Dia harus dia harus adaptasi ya. Harus adaptasi. Pelatihnya udah beda. Terus juga teman-temannya kan udah banyak yang beda. Bruno Matos. Beda. Iya, ini yang bikin Simic harus cepat. Karena dia udah lama nggak main bareng tim ini. Oke, tapi Bali United juga hadirnya mantan pemain Bayangkara, kalau Sergio, ini menambah kekuatan, menambah kreativitas di tengah. Ya, kalau Bali, kalau Sergio, Spaso, Lili Pali, Irfan Bahdim, ya sudah lah ya, gila itu semuanya. Jangan lupa juga Persija masih main di AFC. Oh iya, konsentrasi. Belum Liga 1 juga ya kan. Konsentrasinya bakalan terpecah. Ini dia yang bikin jadi gangguan Persija kayaknya. Kalau lihat hal-hal seperti itu, kedalaman skuad Bali, terus juga ada Teko di sana, Simic yang baru balik, kayaknya cenderungannya Bali lebih punya kans. Sorry Jackmania, bukannya kita. Mohon maaf nih, saya Jackmania sebetulnya. Oke. Jadi soalnya kita Haris pemikirannya adalah
terpecah konsentrasi. Betul. Bukan karena Persija belum nggak bisa ngalahin Bali. Belum. Ini kalau tidak ada apa-apa lain cerita ya. Nah, betul. Jadi 2 leg ini Bali unggul. Mungkin salah satu saat main lolos lah ya. Iya, saat main di kandang Persija, Persija mungkin bisa menang atau imbang. Tapi saat main di Bali, kalau Balinya bisa memanfaatkan setiap peluang, Bali kansnya lebih gede. Oke, berarti sudah 3 tim yang diprediksi oleh Abdul Haris. Persib Bandung lolos, kemudian Persebaya lolos, dan juga Bali United lolos. 1 pertandingan lagi. Bayangkara FC juara Liga Indonesia Liga 1 tahun 2017 menghadapi PSM Makassar, juara yang tak kunjung didapatkan. Ya, kalau ini agak lebih mudah dibanding 3 tim lain, 3 pertandingan lain ya. Karena kalau kita lihat dari kualitas squad yang dimiliki dari kedua tim, PSM jauh lebih bagus. Alhamdulillah. Terus karena mereka musim lalu aja udah oke. Tapi PR-nya musim lalu mereka nggak punya striker ya. Sekarang punya dong. Sekarang punya Ero Markkanen. Tinggi, besar, gaya-gaya mirip-mirip, kalau gue pikir mirip-mirip Zlatan. Zlatan Ibrahimovic jauh sih. Jauh. Bagusan Zlatan sih. Oh, iya. Tapi mirip-mirip lah, mirip-mirip. Tapi penyuplainya bagus-bagus ya. Penyuplainya ada Klok, ada Pelu, ada Fluim. Dan juga Julham di Indonesia bagus. Iya. 7 gol ya. Top scorer. Sementara top score di Balde. Bukan ya? Balde, Amido Balde. Oh, Balde 10, sorry. Iya, Balde 10. Julham nomor 2, 7 gol. Terus juga Mark Klok kan. Mark Klok bagus. Wiljan Plum oke. Belum lagi Ferdinand Sinaja. Artinya memang kedalaman skuad PSM bukan cuman dia bisa oke di Piala Indonesia, efeknya bisa bagus nih kayaknya di Liga 1 dan juga di Piala AFC. Apa yang lo bikin nggak jagoin Bayangkara? Kenapa Bayangkara? Bayangkara apa ya? Kalau dari segi ganti pelatih. Pelatih dia bukannya nggak bagus ya, Alfredo Vera bagus, tapi pasti kalau urusan pelatih dua-duanya pelatih baru kan ya. Tapi kalau kita lihat Bayangkara di sini banyak pemain-pemain yang apa ya? Gak ada playmaker juga ya? Gak ada playmaker. Kalau Sergio keluar gak ada playmaker ya? Sergio keluar ini jadi PR besar buat buat Alfredo Vera ya. Terus strikernya masih Jumafo. Ini ketergantungan akan Jumafo sangat besar ya? Iya, paling di Mas Derajat ya masih di sana kan. Nah ini dia kayaknya agak berat kalau ngelawan PSM ya. Jadi PSM lo bilang akan lolos. PSM yang lolos. Berarti 4 semifinal ini ngeri juga ya. Betul. PSM, Persib, Persija, satu lagi tadi Persib, Bali, Persebaya, PSM. Ya. Wow, oke. Ini semifinalnya tapi sayangnya guys akan dilakukan di bulan Juni. Jadi sabar. Lama banget ya. Jadi kita bikin kali ini untuk 8 besar aja ya. Besar. Siapa tim 8 besar yang akan ketemu nanti mulai tanggal 24 April. Ini dimainkan sebelum bulan puasa, setelah itu libur lagi. Libur panjang ya? Libur panjang. Oke, kalau dari Haris, dari 4 tim itu, apakah sudah pamang pantas dengan kondisi saat ini? Pantas ya, kalau kita bilang Persib gagal di Piala Presiden, ini suatu pukulan lah buat Persib. Tapi sebetulnya sih it's okay lah Piala Presiden walaupun kan turnamen pramusim. Hadiahnya gede. Duitnya gede sih. Kalau kayak gue MC-nya, langsung MC jebret gitu, gede kan? Mantap ya. Ya udah kalau gitu terima kasih Haris. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan gua sama Haris prediksi untuk semifinal. Tapi kan masih lama, jadi kita bikin videonya nanti aja ya. Thank you Haris. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sukses selalu untuk Haris. Terima kasih guys sudah menyaksikan T10 TV. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share dan komen untuk konten apa yang mungkin lu semua pengen gua bawakan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.